Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Barokah Aquaculture. Kali ini kita akan share secara full tentang SOP budidaya dengan menggunakan bakteri ATM oleh Mondel Vanami. Kali ini kita akan meng-share dengan secara full dari awal. Mungkin di video kemarin kita hanya menjelaskan sepotong-sepotong gitu nggih. Jadi mungkin teman-teman dengan saya menyampaikan secara full ini, teman-teman lebih bisa cepat mempraktekkan daripada nunggu secara real praktek saya di lapangan sambil lalu nunggu hasilnya. Juga mungkin teman-teman ada yang mau langsung praktek, kita sampaikan secara full tentang SOP kegiatan bakteri, penggunaan bakteri Mondel Vanami gitu nggih, yang dinamakan dengan bakteri ATM. Jadi teman-teman mungkin bisa saling share, bisa saling mempraktekkan sehingga ke depan budidaya kita semakin lama akan semakin berhasil. Teman-teman, untuk SOP-nya, langkah awal itu di dalam budidaya udang Vanami, teman-teman, kita standarnya itu adalah dari awal persiapan lahan, terus yang kedua persiapan air, yang ketiga tebar benur, terus yang keempat adalah pemeliharaan air, yang kelima adalah pemberian pakan. Nah, teman-teman, kita akan meng-share yang pertama adalah pada saat persiapan lahan. Jadi persiapan lahan, teman-teman, SOP untuk penggunaan bakteri ATM oleh Mondel Vanami itu minimal adalah 500 meter persegi lahannya. Jadi perkiraan antara 20 kali 25. Jadi lahan itu idealnya lah, kita ngomong idealnya itu adalah 500 meter persegi lahannya itu. Terus konstruksinya adalah lahan itu paling tidak itu dengan menggunakan plastik musa dengan ketebalan 0,5 mikron gitu ya. Jadi lahan, saya ulangi lagi, lahan itu minimal standarnya itulah, idealnya itu adalah 500 meter persegi ya, mungkin dengan asumsi 20 kali 25 gitu ya. Itu minimal, standar minimal. Terus lahan itu adalah dengan menggunakan plastik musa paling tidak dengan ketebalan 0,5 mikron ya. Paling tidak lahannya itu bentuknya syukur-syukur bisa HDPE gitu ya, paling tidak ya lahan itu dengan plastik musa. Terus ketinggian air ya, ini kita menggunakan standar SOP-nya lah ya. Ketinggian air itu adalah di pinggir itu antara 100 sampai 125 cm. Nah, di tengah ya antara 115 sampai 140 cm. Itu untuk tinggi air. Jadi tinggi air minimal kalau di pinggir itu ukurannya adalah 100 cm sampai 125 cm. Nah, untuk yang tengah kan modelnya miring ya. Miring itu yang tengah perkiraan 115 sampai 140 cm. Itu untuk ketinggian. Terus nah, musa itu kita bisa dipakai idealnya, kalau plastik musa itu idealnya adalah 3 siklus atau 1 tahun. Anggaplah 3 siklus itu untuk penggunaan plastik musa untuk meminimalkan amonia yang sudah ada di tambak. Jadi lama-lama kan amoniaknya semakin lama semakin banyak, bahan organiknya juga banyak. Idealnya itu kalau plastik musa itu 3 siklus. Kalau plastik HDPE itu bisa 5 tahun sampai 10 tahun. Tergantung kekuatan HDPE-nya. Jadi ada yang 0,3, ada yang 0,5, ada yang 0,7. Itu untuk persiapan lahan. Terus di tengah itu biasanya kan dikasih pipa pembuangan. Jadi pipa pembuangan itu di tengah ya paling tidak pipa 6 dim
Ada yang menggunakan 6 dim, ada yang menggunakan 8 dim untuk pipa di tengah. Di tengah untuk sirkulasi air, pembuangan air itu, dan pada saat panen juga dibuang pembuangan air itu di tengah biasanya kita menggunakan 6 dim, minimal 6 dim lah, 6 dim cukup untuk di tengah itu. Jadi untuk sirkulasi lebih enak memang pakai 6 dim. Ya, terserah. Mungkin kalau teman-teman ada yang 4 dim ya dipersilakan. Ya, saya menggunakan yang 6 dim. Ukurannya saya juga tambahnya juga minimal ukuran 700. Kalau di saya, kalau SOP-nya idealnya itu adalah minimal 500 meter persegi. Nah, di tengah pembuangan itu pipa menggunakan pipa 6 dim minimal gitu ya. Ya syukur-syukur jenengan bisa 4 dim, kok adanya cuma 4 dim ya tidak masalah, karena kita budidaya itu ya diawali dari yang kecil-kecil sukses, nanti kita akan semakin lama akan memperbaiki hasilnya dengan keoptimalan atau standarisasi SOP yang ada ditambah. Terus kalau ukuran 500 meter persegi itu anco, untuk ngecek anco itu bisa dikasih 1 atau 2 lah gitu ya, untuk ngecek anco. Jadi paling tidak anconya itu ada 1 atau 2 untuk ukuran 500 persegi. Kalau ukuran 1000 ya 2 lah. Ukuran 700 itu saya kasih 2 anconya itu untuk persiapan lahan. Jadi lahan pertama kali gitu ya, standarnya untuk lahan. Terus setelah lahan sudah ready, siap, persiapan air. Persiapan air itu, air kalau tergantung daerah masing-masing nggih. Ada yang teman-teman itu bisa langsung ngambil air laut gitu nggih. Bisa ngambil langsung air laut pertama kali itu. Kalau saya menggunakan air bur, karena air bur tapi air bur payo, karena jauh ya. Kalau standarnya memang harus air laut di awal itu lagi. Pertama kali jangan pakai air laut. Nah, diisi sampai 50 cm. Diisi sampai 50 cm. Terus setelah air masuk 50 cm, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan menebar kurpri. Menebar kurpri sulfat itu nggih. Ya, itu paling enggak 1 ppm. 1 ppm, kalau petaannya itu ukurannya 500, ketinggian air itu 50, berarti paling enggak butuh 250 kilo ya, 250 gram. Kalau menggunakan 2 ppm berarti sampai harus mempersiapkan 500 gram. Kalau ukuran tambaknya mungkin 500 meter persegi, ketinggian airnya itu adalah 100. Kalau kita butuh 1 ppm berarti kita butuh 500 gram. Kalau ketinggian airnya 50, kita butuh 250 gram. Tapi paling tidak kita, kalau ketinggian 50 nanti kan itu sambil lalu diisi ya, sampai 100 meter. Berarti kita paling tidak butuh 2 ppm lah, 500 gram untuk kuprinya gitu nggih. Kuprinya itu kita tebari 500 gram. Jadi air pertama kali 50 itu 50 cm sudah kita obat. Ya, kita obat pakai kurpri itu dengan 500 gram atau 2 ppm gitu ya. Kita ngomongnya 2 ppm lah biar mudah. 2 ppm untuk tebar kupri gitu nggih. Terus sambil berjalan, keesokan harinya itu sambil lalu diisi airnya itu ya, dengan menggunakan air bor itu nggih. Air bor itu diisi sampai 100 cm gitu nggih. Sampai 100 cm. Jadi yang ralat ya, tadi yang saya ngomongnya itu 1 meter ya, 100 cm, 1 meter lah nggih. 100 cm, 1 meter ketinggian airnya itu 100 cm diisi. Nah, sambil berjalan, biasanya kalau kita ngisi itu kalau ukuran 1000
itu 3 hari, kita butuh waktu 3 hari lah, 3 hari sampai 4 hari dengan pipa 2 dim itu bisa 3 hari sampai 4 hari setelah ngisi air laut itu nggih. Setelah kurpri kincirnya dihidupkan itu kan nggih, kita kurpri. Nah setelah kurpri itu masa netralnya kurpri itu biasanya 7 sampai 10 hari itu untuk menetralisir kupri. Jadi kupri itu maksudnya itu untuk persiapan nebar benur. Netralnya kupri itu ya paling enggak 6 sampai 10 hari. Itu netralnya kupri. Setelah dikupri, hari ini kita kupri. Nah, keesokan harinya itu kita kasih kapur itu nggih, kapur yang panas itu nggih. Ya, kapur mentah itu, kapur panas. Kapur gamping itu kita tebari itu sebanyak 50 sampai 200 ppm. Kalau ya paling enggak 50 kilo lah nggih. Dengan 500 meter persegi itu kita butuh 50 kilo kapur panas itu nggih, kapur bungkahan itu nggih, kapur bakar. Nah, kapur bakar atau CaO, kalsium oksida itu nggih. Kalsium oksida itu butuh 50 sampai 200 ppm. Jadi yang pertama hari ini kita kupri, besok kita kapur bakar itu, kapur panas itu 50 sampai 200 ppm. Atau 50 kilo lah, kita tebari 50 kilo. Itu untuk persiapan lahan. Sambil lalu kita fermentasi. Bakteri ATM. Karena bakteri ATM itu baru bisa digunakan minimal 5 hari sampai 7 hari fermentasi. Nah, apa aja yang kita siapkan untuk itu? Yang pertama, untuk fermentasi itu yang seperti yang sudah ada di video. Pertama kita menggunakan bahan-bahan yang perlu kita perlukan adalah 1 ZA 5 kilo. Itu nggih. Bahan-bahan fermentasinya nggih. 1 ZA 5 kilo. 2 SP min 36 1 kilo. ZA kemarin kita praktek itu karena non subsidi harganya 4.000 per kilonya. Kalau SP min 36 nya itu murah. Kilonya itu 2.000. Nah, SP min 36. Terus saya ulangi nggih, ZA 5 kilo, SP min 36 1 kilo, molase tetes itu 5 liter. Terus susu skim, susu afkir. Ya, biasanya susu afkirnya bayi itu nggih, sama aja itu bisa dipakai. Di toko-toko banyak bisa. Susu skim itu butuh 5 kilo. Nah, terus setelah itu minuman kesehatan Yakult itu nggih, 15 botol. Terus ragi tape itu 15 butir. Ragi tape ya, bukan pernipan. Jadi ada beda antara ragi tape dengan pernipan. Ragi tape itu 15 butir. Terus bakteri Lactobacillus 100 gram. Nah, cara membuatnya, yang pupuk SP min 36 ini kita hancurkan dulu. Jadi dung, kita siapkan dung, kita isi air 50 liter dulu. Kita isi air 50 liter sampai 100 liter kita isi. Nah, setelah itu baru SP min 36 nya ini 1 kilo kita masukkan, kita hancurkan dulu sampai hancur, sampai halus, sampai benar-benar hancur di air itu. Setelah hancur baru bahan-bahan yang lainnya dimasukkan semuanya. ZA, molase, susu skim, Yakult, ragi tape, Lactobacillus itu dimasukkan semua. Nah, Lactobacillus itu teman-teman bisa jenengan pakai
bakteri yang murah-murah aja yang ada di toko. Itu nggih, untuk Lactobacillus. Ya, kalau teman-teman bingung Lactobacillus itu apa? Bakteri kandungan Lactobacillus yang murah apa yang di toko? Nah, ini saya kasih tahu, yaitu adalah biasanya kalau di toko pertanian sampai ada M4. M4 perikanan. Itu bakteri Lactobacillus. Silakanlah saya ngomong merek enggak apa-apa untuk kemajuan budidaya di masing-masing tambak. Ya, enggak apa-apalah, kita bukan promosi teman-teman. Kita biar cari yang murah-murah aja lah. Jadi bakteri Lactobacillus itu ada di M4 itu. Itu bakteri Lactobacillus. Itu murah kok. Kita di sini harganya 18.000 sampai 19.000 itu satu botol, 1 liter itu. Itu termasuk murah lah. Dan bisa dicari teman-teman petambak bisa cari itu. Itu bakteri itu kita ram, kita fermentasi selama 5 hari minimal sampai 7 hari. Sambil lalu kita mempersiapkan lahannya, gitu nggih. Sambil lalu kita mempersiapkan lahannya dengan tadi itu dikurpri, dikapur. Baru setelah itu fermentasi yang sudah jadi, itu nggih. Kita 10 hari sebelum tebar. Berarti kalau 10 hari sebelum tebar itu kurpri dan kapur kalau ditambah itu berarti 12 hari, gitu nggih. Hitungannya kan nggih, hitungannya 12 hari. Jadi mempersiapkan lahan itu 12 hari sebelum tebar. Hari pertama kita kupri, hari kedua kita kapur bakar itu kapur yang panas itu nggih. 50 sampai 200 ppm, anggaplah 50 kilo untuk ukuran 500 meter persegi. Nah, hari ketiga nggih. Tapi fermentasi berarti dibuat sebelum itu. Berarti di hari ketiga fermentasi itu sudah jadi. Ya. Maksud saya nggih. Jadi kita bikin fermentasi itu sebelumnya. Nah, di hari ketiga fermentasi yang sudah jadi, yang sudah diperam minimal 5 hari sampai 7 hari itu di awal 1 dung pagi hari. Caranya dengan nebar bakteri itu melalui corong yang ada peralonnya ke bawah ke dasar. Jadi nebarnya bakteri itu tidak di permukaan. Nebarnya bakteri itu di dasar dengan cara menggunakan corong dan peralon yang ke bawah. Itu di hari ketiga kita 1 dung. Jadi paling enggak kita bikin fermentasi itu di awal adalah 2 dung. Di awal kita bikin 2 dung yang ukuran 200 itu nggih, ukuran 200 liter itu. Ya. Jadi yang 1 dung yang tadi yang jenengan buat fermentasi yang di awal 100 liter terus ditambahi air sampai 200 liter itu diperam selama 5 hari sampai 7 hari. Nah, nanti di hari ketiga setelah kurpri, kapur, di hari ketiga sampai tebar bakteri itu 1 dung. Di hari keempat, saya ngomong kali 4 nggih. Kali 4 kita tebari 1 timba. Cara nebarnya sama dengan cara dipakai corong itu terus dimasukkan ke dasar. Di hari kelima sampai hari mau tebar itu tiap hari itu 1 timba. Tiap hari 1 timba, di pagi hari 1 hari, tiap hari tebar 1 hari per hari gitu ya, tiap hari nebar bakteri itu. Nah, pada saat sudah benur, persiapan benur nggih. Persiapan benur mau masuk. Nah, itu kita siapkan setelah benur masuk itu baru 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali. Nah, 2 hari terus nanti 3 hari sekali. Kalau sudah airnya jadi itu kita lihat sambil lihat di petaan. Kalau sudah jadi 3 hari sekali. Itu di pagi hari. Nah, sampai panen, tebar seperti itu. Itu nggih, ditebari itu cara nebari fermentasi nggih. Itu sampai panen. Itu 3 hari sekali pagi. Nah, nanti kalau sudah air kelihatan tebal baru perlakuannya sore hari. Dirubah
nebarnya fermentasi itu adalah di sore hari. Itu kalau hitung-hitungan gitu nggih, kalau kita ngomong hitung-hitungan, jadi dilakukan secara kontinu sampai akhir masa pemeliharaan. Kalau umpama kita hitungan 90 hari dibagi 3, berarti 30 kali pemberian. Anggap satu pemberian, satu timba itu 20 liter. Berarti 30 kali 20 liter. Kita butuh 600 liter. Gitu kan? Butuh 600 liter. Anggaplah satu dung itu kita bikin paling enggak lah 160 sampai 200 liter. Ya kurang lebih paling enggak 3 sampai 4 blung lah. Dengan persiapan paling enggak kita butuh 4 dung gitu nggih. 4 blong itu untuk persiapan dan rutinitas 3 hari sekali. Nah, itu asumsinya pemberian bakteri atau fermentasi ATM Mondelvanani itu. Gimana kalau pemberian kapur-kapuran atau mineral? Bisa dilakukan setiap bulan genap. Biasanya kan persiapan untuk molting itu kan di udang itu di bulan genap, bulan ya terang. Biasanya di awal bulan atau akhir bulan. Itu paling tidak kita memberikan 1 ppm selama 3 hari berturut-turut. Selama 3 hari berturut-turut itu kita memberikan mineral kapur-kapuran itu bisa dipakai kapur-kapuran itu. Terus seperti biasa untuk penebaran fermentasi sudah selesai nggih. Nah, pada saat tebar benur itu nggih, SOP-nya pada saat menebar benur awalnya itu adaptasikan benur itu dengan suhu yang ada di tambak. Jadi kantongnya itu dimasukkan ke tambak, terus adaptasi paling tidak minimal 1 jam. Kurang lebih 1 jam lah untuk adaptasi suhu. Jadi sampai plastiknya itu ngembun-ngembun berarti kan suhunya sudah adaptasi dengan benurnya. Nah, kalau sudah 1 jam, langkahnya adalah buka plastik. Biasanya kalau SOP-nya Mondelvanani buka plastik terus diteteskan aditif kayak nutrisi gitu ya. Ada mereknya aditif yang nutrisi, ada yang namanya Bionutren, Melindo, ya nutrisi untuk benur itu. Itu dipakai itu ya monggo, enggak pakai ya enggak apa-apa. Terus dimasukkan ke tambak pelan-pelan. Gitu nggih. Tebar benur itu masukkan pelan-pelan, masukkan air pelan-pelan ke plastik itu untuk adaptasi, terus ditebar benurnya. Terus benur sudah kita SOP untuk benur sudah nggih. Untuk di saat 15 hari nanti, benur umur 15 hari, nah itu kita sipon, kita ngecek ke dasar dengan cara disipon. Jadi umur 15 hari sudah kita sipon, kita cek untuk mengetahui performa udang, mengetahui kematian udang ya kita cek di DUC 15. Itu kita cek. Nah, untuk pengolahan pakan, pakan itu difermentasi, teman-teman. Pakan itu difermentasi paling tidak 3 kali 24 jam. SOP-nya itu 3 kali 24 jam untuk fermentasi. Ada yang teman-teman itu menggunakan fermentasi itu 1 kali 24 jam. Jadi fermentasi sekarang, tebarnya besok. Ada yang 2 hari, 2 kali 24 jam. Kalau SOP-nya Mondelvanani adalah 3 kali 24 jam. Pakan itu difermentasi. Jadi biar terserap semua di udang gitu nggih. Proteinnya itu terserap dengan mudah di udang itu dengan cara memberikan fermentasi. Jadi udang itu pakan itu difermentasi paling tidak 3 kali 24 jam. Apa aja bahan-bahannya untuk yang perlu difermentasi? Silahkan, tergantung banyak untuk penggunaan bakteri fermentasi. Yang susu skim ini pun juga bisa. Yang fermentasi itu tadi tinggal ditambahi tetes air, itu dibuat fermentasi juga bisa. Bisa menggunakan Lactobacillus
Sebenarnya kalau SOP-nya itu ya apa yang ada di fermentasi itu kita tinggal nambahi tetes dan air gitu. Itu untuk fermentasi. Ada yang pakai bacillus atau lactobacillus dengan tetes untuk fermentasi pakan. Monggo kalau untuk fermentasi pakan bisa sampean pakai SOP-nya Mondoel Vanami bisa, pakai ilmu yang lain bisa, yang penting pakan itu sampean fermentasi lah. Sampean fermentasi untuk pakannya. Enggak 1 kali 24 jam bisa lah. Kita coba-coba namanya, kita juga sama-sama mencoba untuk sistem Mondoel Vanami ini. Sistem bakterinya ATM. Yang penting di air sistemnya seperti itu. Nah, untuk pakan silahkan dengan cara fermentasi. Yang penting pakan itu difermentasi, gitu nggih. Pakan itu difermentasi. Terus untuk pengolahan pakan di DOC 3 umur 3 hari gitu ya. Umur 3 hari itu setelah tebar benur itu pakan diberikan sebanyak 0,5 atau setengah kilo per 100.000 ekornya. Diberikan 1 kali per hari. Jadi setengah kilo di hari ketiga ya ini. Di hari ketiga ya, hari 1 hari kedua enggak usah dikasih pakan dulu. Di hari ketiga itu kita pemberian 0,5 atau setengah kilo per 100.000-nya itu 1 hari 1 kali aja. Jadi setengah kilo per 100.000 benur dari aktual ya. Aktual benur yang saya tebar itu berapa? Itu 100.000 per harinya. Satu kali aja setengah kilo per 100.000-nya itu diberikan 1 kali aja per hari. Itu ya. Terus yang kedua ini dari hari ketiga sampai ke 5. Itu ya, sampai hari ke-5. Di hari ke-5 sampai ke hari ke-8 itu diberikan 1 kilo per 100.000-nya diberikan 2 kali dalam sehari. Jadi dalam sehari itu kita tebari 1 kilo per 100.000-nya. Jadi kalau sampai nebar 100.000, pagi 1 kilo, sore 1 kilo. Jadi di umur 5 sampai umur 8 itu cuma butuh 2 kilo per harinya. Jadi per 100.000-nya itu 1 kilo. Ini pelan-pelan jangan pahami ya teman-teman. Kalau perlu dicatat lah. Terus di hari ke-9 sampai hari ke-12 itu diberikan 1,5 kilo per 100.000-nya. 1,5 kilo per 100.000-nya. Itu diberikan 3 kali di dalam sehari. Dalam sehari itu 3 kali. Jadi 1,5 kilo per 100.000-nya di usia 9 sampai 12. Usia ke-13 sampai 16 itu diberikan 2 kilo per 100.000-nya. Diberi 2 kilo per 100.000-nya. Selama 4 kali. Selama 4 kali. Dalam sehari itu sekali pakan itu 2 kilo per 100.000-nya. Dalam 1 hari 4 kali. Bisa difahami ya teman-teman. Terus hari ke-17 sampai hari ke-20 itu kita hitung dengan indeks 0,6. Indeksnya adalah 0,6 dan disesuaikan dengan nafsu makan udang. Itu dari 17 sampai ke 20 itu dicek di anco. Anco itu sampai lalu dicek nggih. Paling enggak di anco itu sampai kasih 1% lah. 1% untuk di anco. Kalau memang udangnya makan habis itu nggih. Itu kita pakai indeks 0,6. Di hari ke-21 sampai ke-24 dihitung indeksnya itu 0,7. Atau bisa disesuaikan dengan nafsu makan udang. Ya, jadi sambil lalu dilihat di anco gitu nggih. Anco sampai lihat 1%, 2 jam sampai 3 jam itu habis enggak.
Nah, itu coba dicek sampai lalu dipancing di Anco itu. Lah hari ke 25 sampai ke 29 itu dihitung pakan habis secara kontinu. Jadi ilmunya Mondol Vanami ini tidak ada pakan berhenti. Jadi 24 jam itu ngasih pakan. Jadi habis umpamanya sekali pakan itu habis 5 kilo. Nah, 5 kilo dicek di Anco, habis kasih lagi. 5 kilo lagi. Habis dikasih lagi 5 kilo lagi. Sehari bisa sampai 10 sampai 11 kali. Sehari semalam. Memang butuh ekstra ini. Jadi selama 24 jam itu istilahnya tidak ada istirahat makan. Rutin 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo habis kasih gitu nggih. Karena udang itu tidak pernah istirahat makan gitu nggih. Jadi makannya kontinu selama 24 jam. Sehari semalam bisa 11 kali untuk ngasih makan. Itu nggih. Jadi sampai lalu dicek. Jadi paling tidak di umur 30 hari targetnya itu adalah minimal 3 gram. Jadi minimal 3 gram adalah ini targetnya. Kurang lebih secara kumulatif nggih, di umur 29 30 itu paling enggak per 100 ribunya itu pakan habis 275 kilo. Itu nggih per 100 ribunya. Atau paling enggak target minimal 3 gram lah, minimal 3 gram untuk udangnya. Nah, hari ke-30 sampai ke hari ke-40 disesuaikan berdasarkan nafsu makan udang. Nggih, dengan FCR 1:1. Ini terus paling enggak jenengan nanti lihat Anco lah. Lihat nafsu makan udangnya itu dilihat di Anco, bagaimana Anco itu pergerakannya. Nah, selama Anco masih bagus, makannya habis, sistemnya Mondol Vanami kan paling enggak 22% lah, kali 20 sampai kali 30 di Anco. Jadi pada prinsipnya itu kalau Anco walaupun dikasih banyak, kalau udang itu nafsu makannya bagus, ya bagus. Begini. Nah, kembali ke awal tadi tebaran nggih, mohon maaf saya jelaskan. Untuk tebaran benur itu ini harus padat. Kalau enggak padat enggak jadi. Jadi minimal paling tidak 200 sampai 300 per meter. Ini yang dipraktekkan oleh Mondol Vanami, kalau tidak padat tidak jadi. Jadi harus padat tebarnya itu malahan. Jadi minimal 200 sampai 300 per meternya. Jadi terus untuk kembali lagi di pakan tadi, pemberian pakan itu dengan prinsip adil bitum gitu ya. Udang tidak pernah berhenti makan. Udang tidak boleh kekurangan pakan, udang tidak boleh kelebihan pakan, dan udang tidak pernah berhenti tumbuh. Jadi dikontrol bener di Anco itu nggih. Jadi bener-bener dikontrol biar nafsunya itu bener-bener dikontrol bagus gitu. Biasanya kalau nafsu makannya bagus, udang akan tumbuh dengan baik. Jadi itu beberapa kesimpulan tentang SOP bakteri atau SOP budidaya Mondol Vanami, mungkin kita bisa sama-sama sharing. Nah, saya ini kan juga berdasarkan melihat YouTube-nya Mondol Vanami. Jadi kalau sampean ingin lebih jelas, lebih detail, bisa sampean lihat YouTube-nya juga. Itu cara-cara budidaya untuk sistem bakteri ATM. Nah, semoga dengan sistem ini teman-teman, ini kita bisa sama-sama berhasil. Saya juga masih belajar, juga masih mencoba, kita coba trial satu petak untuk menggunakan sistem ATM ini. Nah, semoga ini berhasil sehingga bisa menjawab budidaya kita yang selama ini di daerah saya tentunya banyak yang tidak berhasil. Kasihan gitu nggih. Kita sama-sama pejuang tambak, bagaimana supaya sama-sama sharing biar ini berhasil untuk budidaya tambak.
Itu yang perlu kita share teman-teman, bagaimana supaya budidaya kita sama-sama sukses. Demikian, jangan lupa untuk subscribe dan klik notifikasinya gitu ya. Kalau ada sesuatu yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, kita sama-sama belajar. Ya, semoga kita sukses dalam budidaya udang fanami. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Terus teman-teman, untuk penjelasan tadi kan sudah kita jelaskan, kita share penjelasan tentang cara yang sudah dilakukan oleh model fanami dengan bakteri ATM-nya. Yang beberapa siklus sebelumnya kita juga sudah mempraktekkan dengan fermentasi dolomit. Ini sudah saya praktekkan sendiri teman-teman. Jadi sudah hampir 1,5 tahun ya, rata-rata sekitar 6 siklusan lah kita pakai fermentasi dolomit. Fermentasi dolomit ini kita belajar dari mentor-mentor tambak, praktisi tambak. Saya nyebut namanya, beliau yang memberikan mentor kepada saya itu adalah di Facebooknya itu Rohman Rahman. Nah, beliau mempraktekkan fermentasi dolomit. Dengan menggunakan fermentasi dolomit ini, kondisi air ya stabil. Airnya itu warnanya kecoklatan, sapuannya itu kayak nyemen gitu ya. Sapuannya kayak nyemen. Itu yang dipraktekkan saya selama ini juga dengan menggunakan fermentasi dolomit. Fermentasi dolomit itu kalau bahasa menurut beliau itu adalah memecah mineral, sehingga memudahkan mineral itu diresap oleh udang, oleh tubuhnya udang itu. Jadi dengan di dolomit itu difermentasi, itu lebih memudahkan menyerap di tubuhnya udang. Nah, ini secara ilmiah kita tidak tahu, kita hanya mempraktikkan, praktisi ini kita praktekkan di lapangan, ternyata juga bisa gitu ya. Mungkin ini juga bisa dibuat belajar teman-teman juga untuk fermentasi dolomit ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk area petak sekitar 1000 meter persegi itu kita butuh katul separator. Katul separator itu 1 kilo. Terus dolomit itu 1 kilo. Dolomit ya, kapur dolomit. Ada kapur dolomit ya. Mungkin di toko-toko perikanan tuh ada kapur dolomit. Nah, kapur dolomit itu 1 kilo. Terus pernipan atau ragi tape sama aja itu ya. Itu 30 sampai 50 gram. Terus tetesnya itu 1 liter. Nah, kita peram, ditimba, airnya kita tambahi secukupnya lah 5 liter. Kita peram 1 kali 24 jam. Nah, itu fermentasi dolomit itu kita peram 1 kali 24 jam. Lah nanti setelah fermentasi ini jadi gitu ya. Bahan-bahan yang tadi saya ulangi, bahannya 1 katul 1 kilo, dolomit 1 kilo, pernipan 30 sampai 50 gram, terus tetes 1 liter. Ini kita peram 1 kali 24 jam dengan ditambahi air secukupnya, sekitar 5 liter lah, 5 liter sampai 10 liter. Kita peram. Lah nanti 6 jam sebelum tebar, biasanya kita tebar itu pagi hari. Dari pagi hari kita tebar. Nanti kalau sudah airnya itu jadi dan agak pekat, kita tebarnya itu sore hari. Pagi hari 6 jam sebelum tebar itu fermentasi ini kita kasih bakteri. Bisa lactobacillus, bisa bacillus. Jadi peraman ini kita kasih 6 jam sebelum tebar, kita kasih bakteri. Bisa bacillus, bisa lactobacillus.
sedikit aja ini 100 mili gitu ya. 100 mili sedikit aja. Nah, 100 mili kita campurkan di fermentasi ini 6 jam sebelum tebar. Nah, terus nanti kita tebarkan di pagi hari. Nah, bisa nanti prakteknya ini fermentasi ini kita urut. Jadi hari ini kita tebar fermentasi. Gitu nggih. Terus besoknya praktek yang saya praktekkan gitu ya. Praktek yang saya praktekkan itu sekarang tebar fermentasi, besoknya tebar dolomit, kapur. Dikit aja kapurnya 1 ppm. Jadi di pagi hari waktu di awal-awal itu ini untuk perlakuan air ya. Jadi sekarang bakteri fermentasi tadi itu fermentasi dolomit, besok katul, besok kapur 1 ppm aja. Terus setelah itu keesokan harinya kita bikin fermentasi ini. Jadi fermentasi ini kalau dihitung 2 hari sekali, nanti kalau sudah jadi 3 hari sekali. Jadi penggunaan fermentasi ini bisa 3 hari sekali atau 2 hari sekali, tergantung kondisi airnya. Itu yang saya praktekkan untuk fermentasi itu. Jadi itu yang sering yang saya praktekkan selama ini ya, alhamdulillah itu bisa dijadikan acuan. Bisa diajukan acuan teman-teman mungkin yang baru belajar budidaya ini untuk tambak tanah ya lebih bagus. Jadi tidak mengenal plastik atau tanah. Jadi kita pernah pakai semua di plastik. Musa kita pakai, di tanah hamparan tanah kita pakai. Ini yang kita praktekkan setiap harinya ini hanya menggunakan fermentasi. Ini lebih biayanya juga lebih murah. Ya, mungkin bisa teman-teman pakai untuk fermentasi ini. Nah, ini cobalah dari beberapa kumpulan metode. Sebenarnya metode itu banyak di budidaya itu nih teman-teman. Jadi tinggal kita memadukan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Semoga dengan beberapa metode-metode, beberapa perlakuan yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk budidaya udang faname. Itu beberapa teman, beberapa tip, beberapa tulisan, beberapa yang pernah kita coba di lapangan kita sampaikan di sini. Semoga ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel Barokah Aquaculture. Sebelumnya mohon maaf beberapa hari sekitar 10 harian saya tidak posting, tidak review tentang keadaan di tambak karena isolasi mandiri teman-teman, karena ada kontak langsung dengan pasien yang kena COVID-19. Jadi mohon maaf, kemarin kita tebar juga tidak sempat kita video teman-teman. Jadi yang ATM sistem bakteri ATM model faname sudah tebar dan kita review sekarang tentang kondisi air setelah kita cek itu setelah habis 3 dung. Jadi perkiraan sudah habis 3 dung, kita 3 hari sekali kita tebar di pagi hari. Bakterinya itu secara visual airnya ternyata masih stabil, tidak ada pergerakan. Apalagi sekarang rata-rata di daerah sini tiap hari hujan teman-teman. Jadi hampir tiap hari hujan, tapi keadaan kondisi petaan masih stabil, tidak ada perubahan, warnanya tidak ada perubahan, stabil seperti itu. Dibandingkan dengan petaan yang lainnya yang saya pakai sistem fermentasi dolomit kemarin yang sudah saya share di video yang lain, untuk nafsu makan memang agak turun, udangnya nafsu makannya agak turun untuk sistem yang fermentasi.
Jadi tambak lainnya saya pakai sistem fermentasi. Yang satu peta ini kita coba pakai ATM Mondol Vanami, ternyata ya airnya masih stabil. Nanti kita share di usia 30 hari bagaimana kondisi udangnya. Jangan sampai ditinggalkan video ini teman-teman. Jangan lupa terus ikuti video saya, share, subscribe, dan komen di kolom komentar sehingga sama-sama memajukan budidaya udang Vanami. Demikian teman-teman, kita ikuti review tentang bakteri ATM. Ini hasil visual untuk air bakteri ATM Mondol Vanami. Karena secara visual stabil, apalagi dengan cuaca yang sekarang tiap hari hujan, hampir tiap hari hujan ini ya, di daerah sini. Untuk visualnya tetap ya, stabil, tidak berubah. Ini perkiraan sudah habis 3 dung. Perkiraan sudah habis 3 dung untuk bakteri ATM. Jadi kita nebarnya per 3 hari sekali, tiap pagi, rutin tiap pagi 3 hari sekali. Nah ini hasil visualnya, kalau secara lihat mata agak ke hijau-hijauan. Kita ambil visualnya, airnya, nah, kita coba taruh di gelas hasilnya. Ini dari awal ya seperti ini, warnanya stabil, nggak ada pergerakan ya, seperti ini warnanya, hasil dari bakteri ATM Mondol Vanami. Nah, kita bedakan dengan yang ada di petak lainnya. Kalau petak lainnya itu kita pakai sistem plankton, jadi masih tetap sistem fermentasi dolomit yang sering kita pakai, yang sudah saya share itu pakai sistem plankton. Nah ini sapuannya sistem plankton. Kalau secara visual agak kecoklat-coklatan airnya, warnanya ya, secara visual agak kecoklat-coklatan. Secara visual ini petak lainnya menggunakan sistem plankton. Untuk nafsu makan, ini faktor hujan, banyak hujan, faktor nafsu makannya turun. Jadi ini mungkin perbedaan sistem plankton. Kalau ini yang nyebar agak awal, jadi sekitar umur 40 hari, nafsu makannya agak turun. Ya ini sistem plankton. Kalau yang di depan, yang petak 1 itu adalah sistem bakteri ATM Mondol Vanami. Jadi kalau visualnya, secara visual memang warnanya agak kehijauan, tapi kalau dilihat di gelas seperti tadi yang saya tunjukkan agak stabil. Nah, mungkin ini bisa kita lihat ke depannya untuk umur udang sekitar 40 hari bagaimana hasilnya. Demikian teman-teman, hasil share kita di pagi hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channelnya saya, Barokah Aquaculture. Pagi hari ini fermentasi ATM oleh Mondol Vanami yang dipakai biasanya oleh Mondol Vanami. Hari ini sudah 5 hari kita bikin. Dari kemarin itu kita bikin 5 hari. Sekarang kita waktunya nebar. Jadi satu peta ini kita bikin trial untuk sistem bakterinya ATM. Nah ini untuk persiapan 10 hari sebelum tebar, kita tebar bakterinya dulu. Nah, adapun cara penebarannya kita ikuti video ini sampai selesai. Dan di skip teman-teman, kita ikuti video ini. Demikian, kita ikuti terus biar tidak gagal paham. Teman-teman, ini hasil bakteri ATM yang sudah difermentasi selama 5 hari. Nah, rencananya akan kita tebarkan. Jadi pada saat ini petaan pertama kali untuk persiapan untuk nebar. Jadi 10 hari sebelum nebar benur, bakteri ini kita masukkan ya. Pertama kali kita masukkan 1 dung ini ya.
kita masukkan satu dung ini, nanti rutin tiap hari 2 hari sekali. Ini kita sudah membuat juga fermentasinya, bakteri ATM-nya rutin untuk tiap 2 hari sekali. Nanti kalau sudah air jadi 3 hari sekali. Jadi ini untuk 10 hari sebelum benur ditebar. Pertama kali untuk bikin air kita tebar 1 dung dulu. Karena ini masa uji coba, jadi nebarnya itu tidak ditebar seperti biasanya. Jadi kita pakai corong itu nggih, teman-teman. Jadi kita nebarnya langsung ke bawah. Jadi ini mengikut sistemnya Mondol Vanami. Jadi nebarnya itu lewat, jadi biar langsung ke dasar tanah, dasar bawah. Jadi pakai corong. Corongnya ini saya paten karena memang hanya digunakan untuk 1 petak. Biasanya pakai pipa 2 dim. Nah, ini kita gunakan karena petak 1 ini untuk trial. Jadi nebar bakterinya itu pakai corong, teman-teman. Ya, pakai corong terus biar langsung ke dasar. Airnya biasa langsung ke dasar, jadi tidak ditebar di atas. Ini sistem cara yang dipakai oleh Mondol Vanami. Jadi kita pakai ini 1 dung. 1 dung ini kita habiskan untuk tebaran pagi hari ini. Nanti dung yang ini kita juga bikin, nanti kita per 2 hari sekali kita tebar. Jadi ini untuk 1 dung, teman-teman, kita habiskan untuk sistemnya Mondol Vanami. Jadi langsung ke dasar. Ini 10 hari pertama sebelum nebar benur. Jadi pertama kali kita nebar bakteri ini 1 dung. Setelah itu kita rutin 2 hari sekali. Jadi kalau sudah airnya jadi nanti 3 hari sekali. Jadi ini yang dipakai oleh Mondol Vanami. Jadi ini kita pakai trial di sini, teman-teman. Ya, semoga sukses. Ini hasil bakterinya. Baunya kayak bau tape, menandakan bahwa bakteri ini juga sudah jadi, teman-teman. Demikian, teman-teman, untuk trial pertama kali cara penggunaan bakteri ini. Nanti kita lanjutkan di video-video yang lainnya. Nah, ini 2 hari sekali kita tebari bakteri 1 timba. Jadi 2 hari sekali kita tebari bakterinya itu 1 timba aja. Jadi 2 hari sekali 1 timba, 2 hari sekali 1 timba. Nanti kalau sudah air jadi 3 hari sekali 1 timba. Jadi luasan petak 1.300 itu per 2 hari sekali. Nanti sudah sukses per 3 hari sekali. Teman-teman, kita ambil airnya petak 1. Ya. Kita lihat untuk airnya. Kalau secara sapuan ringan, ya, sapuannya itu ringan sapuannya. Sapuan ringan, kita ambil airnya. Coba kita lihat. Ini sudah habis 1 dung ya, 2 dung dengan yang awal. Coba kita ambil airnya, kita coba taruh di gelas. Kondisi airnya seperti apa? Kondisinya seperti ini, teman. Jadi bening, memang planktonnya tidak ada. Ya. Menurut Mondol Vanami memang tidak pakai plankton, jadi full bakteri. Kondisinya airnya ini habis nih, kayak ini kondisinya. Jadi kalau dilihat dari view-nya relatif stabil view-nya. Jadi view-nya itu stabil. Kondisi airnya ya bening, agak, kalau dari visual secara mata ada hijaunya secara visual. Dan kalau secara kita taruh di gelas, ya warnanya seperti ini warnanya. Ini, teman-teman, hasil review bakteri ATM Mondol Vanami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Barokah Aquaculture. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan. Jadi untuk meringankan beban operasional nih, kita sharing pengalaman. Biasanya dinamo itu kan
sering terbakar, mudah terbakar lah untuk dinamo kincir, terutama dinamo kincir. Nah, kita di jaringan alhamdulillah dengan sistem pakai termis kayak ini teman-teman. Dengan sistem pakai termis kayak gini ini meminimalkan resiko terbakarnya dinamo kincir. Karena kita tahu teman-teman, dinamo kincir itu kalau terbakar gulungnya itu 350. Ganti laher, nah perkiraan lah satu kincir itu adalah 400. Nah, kalau satu siklus kita sudah untuk dinamo kincirnya sudah banyak yang terbakar, itu juga membengkak biaya operasionalnya. Nah, alhamdulillah dengan sistem saya menggunakan sistem termis seperti ini, alhamdulillah bisa meminimalkan terbakarnya dinamo, gitu ya. Ini adalah salah satu poin untuk biar tidak mudah terbakar kincir itu, dinamo kincir itu. Jadi kita kalau pakai ini alhamdulillah dalam satu siklus itu paling cuma 1 atau 2 yang terbakar. Biasanya satu siklus itu bisa lebih dari 5 kalau tidak menggunakan sistem termis seperti ini. Apalagi kalau sudah PLN itu sering jeglek, hidup cuma 2 pas, karena kincir kita pakai 3 pas gitu ya. Hidupnya cuma 2 pas, yang 1 pas mati. Itu kalau tidak pakai sistem seperti ini itu mudah terbakar dinamonya. Kalau pakai sistem seperti ini, kalau ada kendala seperti kincirnya miring, berat sebelah, terus ampere terlalu tinggi, terus mati cuma PLN itu kadang mati cuma 1 pas. Nah itu secara otomatis ini akan jeglek sendiri, gitu ya. Ini akan jeglek sendiri. Secara otomatis ini akan jeglek sendiri jika untuk mengamankan dinamo kincir. Ya, ini kita sistem termis. Ini ada yang 380 voltasenya, ada yang 220. Ya, ada yang 220, ada voltasenya, ada yang 380. Itu bisa sama-sama bisa kita pakai. Kalau yang 220 itu cuma bedanya jalurnya itu satu ke massa. Kalau yang 33 kan yang 380 voltasenya itu jalurnya ke strom. Ini yang 380. Jadi kalau yang 220 cuma bedanya hanya di antara satu ini yang ini nggih. Jalur yang ini. Nah, ini ke massa atau ke strom. Itu bedanya 220 dan 380. Jadi kita sharing menggunakan termis. Termis seperti ini relatif untuk mengamankan dinamo kita dari terbakar gitu teman-teman. Adapun modelnya seperti ini, modelnya yang untuk jaringannya itu. Nah ini teman-teman, model jaringannya kita seperti ini. Jadi dari kabel pusat 3 pas ini, ya kabel 3 pas ini teman-teman. Nah kita masuk ke MCB dulu. Setelah MCB baru kita masuk ke termis. Nah, boleh teman-teman, termis itu ada yang menggunakan saklar on off, biasanya ada. Nah kita tidak pakai, langsung aja. Jadi dari MCB ini kita masuk langsung ke termis ini. Jadi ada kabel 3 ini kita masuk ke termis. Nah, ini termis, ya, masuk ke termis. Yang ini, ya, kabel ini 1, 2, 3 ini dari ke MCB. Pas 1, pas 2, pas 3. RST gitu ya, RST kalau bahasanya, RST. Terus yang ini, ya. Ini 3 ini RST ini ya, 3 ini ya. Terus 1 masuk ke sini, ya. Belakang ini. Nah, satunya ini ke massa, karena ini 220. Ini ke massa ini. Jadi ke massa, ini ke sini, ya. Yang bawah ini ke sini. Nah, ini bawah. Kita ikuti alurnya aja. Terus yang 1 ke sini. Nah, ke strom, ini strom. Sama sistem termis kayak gini sama. Ini ada termis macam 2 gitu. Modelnya termis macam-macam. Ada yang model kayak gini on off-nya. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu di kincir, otomatis ini akan jeglek sendiri. Jadi ini ada pengatur ampernya ini ya. Kita ngatur ampernya di sini. Kalau ada sesuatu dengan kincir, nah kincir ini hidup ya. Kalau ada sesuatu ini akan jeglek sendiri. Otomatis ini akan jeglek sendiri. Nah, jeglek. Kondisinya jeglek, kincir mati.
Tapi kalau hidup ya tinggal hidupkan aja. Ini biasanya pakai on off, karena kita tidak pakai on off ya langsung di sini. Nah, kondisi hidup sama dengan yang ini sama. Jadi kalau ada sesuatu tuh jegleknya di sini. Ini jeglek, MCB-nya aman, jalur dinamo juga aman. Ini lebih awet. Kita lebih awet untuk penggunaan dinamonya. Terus di samping jaringan juga kalau ada kincirnya itu suaranya kasar, cepet dibongkar. Biasanya laharnya minta ganti. Nah, ini untuk meminimalkan resiko untuk perawatan jaringan. Jadi ini untuk meminimalkan resiko, meminimalkan banyaknya operasional yang kita keluarkan. Demikian teman-teman share dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.